Perkara ini tidak jauh dari ruangan kerja Kapolri itu sendiri, Ardi? Betul, berbicara mengenai ruang kerja Kapolri, ini lokasinya kalau kita perkirakan ini hanya sekitar 550 meter saja, Windy. Jadi dari tempat kami mengabarkan ini, lokasi ruang kerja Kapolri hanya di seberangnya saja, sehingga tidak berjauhan dengan tempat kejadian perkara, itu khususnya di Masjid Falatehan, tempat di mana dua anggota BRIMOB dari Satuan 3 ini ditikam oleh salah satu pelaku, yaitu dengan menggunakan sangkur dengan merek Cobra, Windy. Bisa Anda gambarkan juga bahwa ada jalanan yang disterilkan ataupun dialihkan arusnya. Ini jalan mana saja yang ditutup dan dialihkan kemana saja, Ardi? Lalu lintas yang ada di tempat ini, baik kendaraan bermotor atau juga roda 4 ini masih terbilang lancar, sehingga belum adanya diberlakukan pengalihan arus oleh pihak kepolisian dengan adanya kejadian ini. Sehingga nantinya jika adanya kepadatan dimungkinkan barulah akan diberlakukan pengalihan arus di depan Mabes Polri ataupun juga di sekitaran jalanan di Mabes Polri ini, Windy. Ya, apakah sampai dengan saat ini Anda memantau apakah ada pejabat kepolisian yang sudah berada di lokasi kejadian, Ardi? Kalau berbicara mengenai petinggi dari kepolisian, hingga saat ini kami belum dapat memastikan hal tersebut, ini dikarenakan lokasi yang cukup jauh ini belum dapat mendapatkan informasi lebih pasti siapa saja sebenarnya yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga kami belum mendapatkan informasi apakah dari petinggi Mabes Polri, apakah baik itu Kapolda, Kapolri terus datang ke lokasi untuk meninjau langsung kejadian yang menimpa dua anggota BRIMOB pada pukul 19.40. Namun yang pasti hingga saat ini petugas kepolisian terus bersiaga untuk mengamankan atau juga mensterilkan jalur yang ada, yaitu di Masjid Falatehan yang lokasinya tidak berjauhan dengan lapangan Bayangkara Mabes Polri, Windy. Ya, apakah Anda sudah menerima informasi sebenarnya berapa orang pelaku teror yang menyerang dua anggota dari BRIMOB tersebut? Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan sementara, Windy, informasi adalah pelaku ini baru satu yang kami dapatkan. Tapi apakah ada pelaku lainnya, ini butuh pendalaman lebih lanjut, karena memang hingga saat ini kami belum sama sekali mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelaku ini, identitasnya siapa, kemudian juga inisialnya apa, dan dari kelompok mana. Kami belum mendapatkan informasi tersebut, karena memang hingga saat ini dari kepolisian masih terus mendalami baik itu kronologi, kemudian juga barang bukti yang ditemukan di lapangan, dan juga hal-hal lainnya yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga pukul 21:10 ini, Windy. Ya, Ardi, Anda bisa gambarkan lagi apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai sejauh ini, penyidikan apa saja yang sedang didalami oleh pihak kepolisian di sana? Kalau berbicara mengenai penyidikan, tentu kita dapat gambarkan sedikit mengenai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah selain mensterilkan jalur yang mana menjadi tempat kejadian perkara, ini dilakukan oleh tim dari BRIMOB Polda Metro Jaya, kemudian juga dari Mabes Polri. Kemudian yang kedua, ini adalah melakukan proses identifikasi, baik itu mengenai kronologi kejadian, kemudian juga jumlah pelaku, diketahui berapa jumlah pelaku, kemudian juga barang bukti. Yang ketiga, ini ditemukan memang sementara adalah barang bukti mengenai pisau ataupun juga sangkur yang digunakan untuk menikam dari dua anggota BRIMOB Satuan 3, yang mana tadi pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tadi sedikit bertanya kepada anggota yang memang ada di lokasi ini, kami bertanya mengenai apakah jenazah dari pelaku memang masih ada di sini. Mereka menyebutkan memang masih ada di sini, yaitu untuk melakukan proses identifikasi lebih lanjut, apakah nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri. Kami belum mendapatkan informasi tersebut. Pos penjagaan di markas Polda Sumatera Utara diserang 2 orang terduga teroris. Penyerangan terjadi pada pukul 3 pagi tadi saat 2 anggota polisi sedang piket di Mapolda Sumut. Penyerangan terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. 2 anggota piket Aibtu Martua, Sigalingging dan Brigadir Ginting berada di pos 2. Aibtu Sigalingging sedang beristirahat di pos, sedangkan Brigadir Ginting berjaga di luar. Secara tiba-tiba keduanya diserang oleh 2 orang pelaku. Aibtu M. Sigalingging tertusuk pisau dan tewas karena kehilangan banyak darah. Kemudian pelaku mencoba membakar ruangan pos.
Brigadir Ginting kemudian meminta bantuan pertolongan dengan berteriak kepada personil Brimob yang bertugas di pos jaga 1 pintu masuk Mapolda Sumatera Utara. Anggota Brimob dari penjagaan pos 1 pintu masuk Mapolda memberikan bantuan dan melakukan penembakan peringatan. Pelaku masih mencoba menyerang. 3 anggota Brimob lainnya bergerak cepat dan menembak 1 orang terduga teroris yang akhirnya tewas. 1 terduga teroris lainnya ditangkap dalam keadaan hidup. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini tentang peristiwa penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, kita telah terhubung bersama dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Riko Amelza Daniel. Selamat sore Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, kami ingin mengetahui bagaimana situasi terkini secara umum di Medan Sumatera Utara. Seperti apa informasi terbaru pasca penyerangan terhadap pos penjagaan 2 di sana, Pak Riko? Secara umum situasi keamanan di wilayah Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, alhamdulillah dalam keadaan aman dan tertib, ya, situasi kondusif pasca penyerangan salah satu pos penjagaan di Mapolda Sumatera Utara. Masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, tidak ada halangan, sedang kegiatan halal bihalal dalam rangka menyambut Hari Idul Fitri, hari pertama pada mulai pagi hari sampai dengan sore hari ini. Ya, baik. Pak Riko, situasi dan kondisi saat ini sudah berjalan dengan kondisi begitu ya. Dan kita tahu bahwa salah satu terduga sudah ditangkap. Identitas pelaku terkait dengan jaringan apa dan siapa pelaku ini, Pak Riko? Dapat saya sampaikan kepada masyarakat bahwa yang pertama, pelaku penyerangan pos jaga Polda Sumatera Utara sudah bisa dilumpuhkan saat itu juga, meskipun terjadi perlawanan dan perkelahian dengan salah satu anggota jaga yang mengakibatkan 1 anggota jaga kehabisan darah dan akhirnya gugur. Bapak Kapolri sudah memberikan penghargaan kepada anggota yang gugur dalam bertugas, sudah dinaikkan pangkatnya dari Ajun Inspektur 1 Polisi menjadi Inspektur 1, Inspektur 2 Polisi saat ini. Kita sedang mempersiapkan prosesi untuk memberangkatkan almarhum menuju kampung halamannya di Tapanuli Selatan. 2 pelaku penyerangan berhasil dilumpuhkan oleh petugas jaga yang lain. 1 ditembak mati di tempat, kemudian 1 ditembak juga, akan tetapi dalam keadaan kritis. Saat ini sudah melalui masa kritisnya, sudah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyidik juga sudah berhasil, tim gabungan antara Polda Sumatera Utara dan Densus 88 sudah mampu mengungkap identitas dari pelaku yang melakukan penyerangan. Identitasnya seperti tadi sudah disampaikan oleh berita 1 tadi, ya, salah satu yang meninggal itu adalah identitasnya adalah AR, sedangkan yang masih kritis dan sekarang sudah melalui masa kritisnya sudah bisa diinterogasi adalah SP. Dari identitas tersebut, kemudian kami melakukan penyidikan lebih lanjut. Sudah berhasil juga kita menangkap 4 orang, salah seorang 4 orang pelaku lainnya, anggota daripada jaringan yang bersangkutan di beberapa tempat yang terpisah, termasuk istri daripada salah seorang pelaku. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita juga sudah mengungkap jaringannya, sudah mengungkap salah satu tempat atau rumah daripada pelaku, dan mendapatkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme yang berafiliasi kepada ISIS di Suriah di sana. Dan saat ini kita masih mengembangkan hubungan antara jaringan yang ada di Sumatera Utara dengan jaringan-jaringan lain, baik yang ada di wilayah Jawa maupun di wilayah Sumatera lainnya. Baik Pak Riko, dari keterangan pelaku yang sudah ada 4 orang ini, apa yang bisa didapatkan informasi dari mereka? Apa motif dan tujuan dari mereka melakukan penyerangan? Apakah sekedar menakut-nakuti, meneror, atau bagaimana Pak Riko? Bahwa jaringan ini adalah berafiliasi kepada jaringan yang ada di wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera lainnya. Ya, Pak Riko, kami mendengarkan. Silakan dilanjutkan. Halo, bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa didengar. Silakan dilanjutkan, Pak Riko.
Memang jaringan ini berafiliasi kepada ISIS di Suriah maupun yang ada di Marawi, Filipina. Kemudian jaringan ini juga berhubungan dengan Jamaah Ansarut Daulah yang ada di wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera, di mana target atau sasaran utama mereka memang anggota polisi. Dari hasil pemeriksaan kepada tersangka yang sudah bisa diinterogasi, yang tadi pagi menyerang dan melakukan penembakan, dilumpuhkan dengan ditembak, itu memang tujuannya adalah menyerang anggota polisi untuk mendapatkan senjata api. Oleh karena itu memang mencari anggota polisi yang di tempat yang diduga oleh mereka itu ada menyimpan senjata api seperti itu. Baik, untuk mendapatkan senjata api untuk mereka kemudian mereka simpan atau untuk melakukan hal yang lain atau bagaimana atau seperti apa, Pak Riko? Betul, memang yang dicari adalah target anggota polisi berikut mendapatkan senjata apinya. Kemudian yang berikutnya bahwa yang mana beberapa dokumen yang kami temukan di rumahnya tersangka ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan latihan-latihan untuk melakukan perang, kemudian dokumen-dokumen untuk melakukan upaya-upaya takfiri, termasuk dengan menjadi martir seperti itu. Dan juga yang menarik di sini adalah ada beberapa pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak-anak untuk melakukan perang seperti itu. Ini nanti kami akan koordinasi dengan BNPT, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam rangka melakukan upaya-upaya deradikalisasi terhadap anak-anak yang sudah terlanjur mendapatkan pembelajaran dari kelompok teroris ini. Oke, baik Pak Riko, jadi intinya mereka ingin mendapatkan senjata api untuk bisa kemudian untuk berlatih begitu dan mengajarkan kepada anak-anak. Kami harapkan agar pihak kepolisian bisa segera mengungkap semua dan seluruh sel dari teroris tersebut. Terima kasih Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Riko Amelzadana. Selamat sore Bapak Riko. Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, markas Polda Sumatera Utara diserang 2 orang pada dini hari tadi. Penyerangan ini menyebabkan 1 polisi tewas. Informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan Priscila Dauhan. Silakan Priscila. Baik, terima kasih Sakti. Pemirsa, markas Polda Sumatera Utara diserang 2 orang pada dini hari tadi. Penyerangan ini menyebabkan 1 orang polisi tewas. Aibtu Maratua Sigalingging menjadi korban tewas setelah penyerangan 2 orang yang diduga memasuki Mapolda Sumatera Utara dengan memanjat pagar dan menyerang anggota kepolisian di pos pintu keluar Polda Sumatera Utara. 1 pelaku bernama Sawaludin Pakpahan tewas ditembak anggota Brimob, sementara 1 pelaku lain dilumpuhkan dengan timah panas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Pasca penyerangan, pengamanan di Mapolda Sumut diperketat dengan penjagaan personel gabungan Brimob bersenjata Provos dan tim penjenak bom. Dugaan kita dia melompat pagar, karena seluruh pintu Polda ini baik di depan maupun di belakang semuanya tertutup dan juga ada patroli. Masuk di mana penjagaan pintu 3 ini, penjagaan yang tertutup, pintu tertutup, ya, dijaga oleh 4 orang anggota YAMA, 2 sedang melakukan patroli, yang 2 ada di penjagaan. 1 orang atas nama Aibtu Maratua Sigalingging, dengan yang kedua Brigadir RP Ginting. Aibtu Sigalingging minta izin kepada Brigadir, badannya kurang enak, dia ingin tidur lagi, istirahat di kamar. Sekarang RP Ginting berdiri di depan pos, di jalan depan pos. Tiba-tiba dia mendengar di belakang di pos, di dalam kamar itu ada ribut-ribut. Dia lihat ke belakang, dia lihat di dalam kamar penjagaan yang memang terbuka kamarnya itu ada 2 orang yang tidak dikenal. Dia datangi, terjadi perkelahian. Di dalam dia perkelahian, dia masuk juga ikut berkelahi. Sambil berkelahi, Brigadir RP Ginting berteriak minta penjagaan, ada anggota Brimob di pos 2 dan anggota Brimob yang baru dijaga dari sana dengan patroli. Nyerang 2 sini dan perlarian di sini dari arah penjagaan pos 2 maupun yang dari patroli dari sini. Pemirsa, pihak kepolisian menggeledah salah satu rumah pelaku penyerangan Mapolda Sumatera Utara yang tewas atas nama Sawaludin Pakpahan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan beberapa perlengkapan yang menandakan anggota ISIS. Pihak kepolisian menggeledah rumah pelaku penyerangan atas nama Sawaludin di Jalan Pelajar Timur, Gang Kecil, Medan, Sumatera Utara. Pada penggeledahan tersebut, pihak kepolisian menemukan buku-buku dan benda lainnya yang berhubungan dengan ISIS.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Riko Amelza Daniel mengatakan salah satu penyerangan pos jaga Mapolda Sumatera Utara diduga anggota ISIS karena ditemukan beberapa perlengkapan tentang ISIS dan pelaku sudah pernah ke Rusia. Hingga kini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa penyerangan di Mapolda Sumatera Utara pada Minggu pagi tadi. Satu pelaku bernama Hardi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Utara. Saat ini rumahnya sudah kita lakukan penutupan dan segera dilakukan olah TKP. Setelah nanti saya melihat CCTV, saya akan ke TKP ke rumahnya. Untuk sementara yang dilaporkan kepada saya bahwa yang bersangkutan itu di rumahnya ditemukan beberapa dokumen dan senjata tajam. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISIS, bendera ISIS, video-video mengenai ISIS, dan juga katanya pernah keluar negeri.